Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pertama kami pada mata kuliah statistika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marcella Margareta, NIM 247. Dan saya Septianisa Lesinta Purwandani, NIM 248. Di sini kami mengambil judul tentang pengetahuan pencegahan HIV pada laki-laki versus perempuan. Alasan kami memilih data ini dari sekian banyaknya data yang tersedia di Kaggle, yaitu dikarenakan rasa ingin tahu kami mengenai banyaknya data dari pemahaman masyarakat dunia, baik wanita maupun pria, terkait pengetahuan dalam pencegahan HIV. Indikator-indikatornya yaitu ada yang pertama unitnya seluruh negara di dunia, yang kedua variabelnya berisi tentang gender, perempuan dan laki-laki, tahun, negara, benua, dan juga kode negara. Sampelnya ada 55.706 data, dan juga populasinya seluruh negara di dunia. Untuk tugas yang pertama, kami mencari data pada Kaggle. Nah, seperti di gambar ini, bentuk data yang belum kami olah sama sekali dan yang masih sama seperti yang kami dapatkan di Kaggle. Cin. Oke, lanjut untuk yang tugas kedua. Nah, di sini tuh kami merangkum dari jurnal berbahasa Inggris yang seperti ada di gambar. Nah, lalu di sini tuh tugasnya itu mengenai informasi yang berkaitan dengan materi RPL dan juga data science. Lalu di tugas ketiga, nah di sini melanjutkan dari tugas pertama kami, yaitu sesuai dengan data di tugas pertama yang kita ambil dari Kaggle itu, kami mengelompokkan data itu berdasarkan tentang unit, variabel, sampel, dan populasi. Nah, unit dari data kami itu seluruh negara di dunia, di mana pengertian unit sendiri itu ialah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek dari penelitian. Lalu variabel. Variabel dari data kami yaitu gender, di mana perempuan dan laki-laki. Nah, variabel sendiri pengertiannya itu ialah setiap karakteristik, jumlah, ataupun kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Lalu yang ketiga, di sini ada sampel, di mana sampel kami itu berisikan 55.706 data, di mana sampel sendiri pengertiannya ialah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak kita teliti. Lalu yang keempat, yaitu populasi, di mana populasi dari data kita ialah seluruh negara di dunia. Nah, pengertian dari populasi itu sendiri ialah jumlah dari keseluruhan satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Nah, di tugas 3 ini kita itu sempat membahas tentang progres di kegiatan tugas besar 2 kami. Yang kami bikin datanya itu berjudulkan perbandingan minat pengguna sepatu brand lokal versus sepatu brand luar negeri dalam kalangan mahasiswa UMM seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, pada tugas 4, pada tugas 4 ini, kami mulai mengolah data yang kami dapatkan di Kaggle dan memvisualisasikan dalam bentuk pie chart dan juga diagram batang.
Untuk tugas kelima, ini kami masih memvisualisasikan data, namun dalam bentuk visualisasi yang berbeda, yaitu dalam bentuk histogram. Dapat dilihat pada gambar, untuk sumbu X itu berisi variabel data nama negara, sedangkan untuk sumbu Y itu merupakan jumlah dari frekuensi antara negara-negara per tahun. Lalu di tugas keenam kami, nah di sini itu kami memvisualisasikan data yang dari tugas sebelumnya ke dalam berbagai bentuk diagram. Nah, salah satu dari diagram-diagram tersebut itu ada 4. Yang pertama itu diagram stack bar, yang kedua diagram mosaic chart, yang ketiga diagram box plot, dan yang keempat diagram scatter plot. Nah, jadi data yang pertama ini dari tabel yang pertama yang berisikan variabel dari tahun, di mana tahunnya dimulai dari 1800 hingga 1899 itu sebagai data pertama, 1900 hingga 1999 itu data kedua, lalu dari tahun 2000 hingga 2001 itu data ketiga. Nah, dari tabel pertama ini kami gunakan dan kami visualisasikan ke dalam diagram stack bar dan diagram mosaic chart seperti yang ada di gambar. Lalu di tabel yang kedua kami ubah variabelnya, itu tuh tentang gender di mana ada male dan female. Nah, di sini ini kami gunakan atau kami visualisasikan data ini yang ada di tabel kedua ini di diagram scatter plot. Nah, di sini tuh kami ambil datanya itu yang di sini tabelnya itu kami contoh dari 2 negara yaitu Afghanistan dan Antigua, di mana data pertama atau di tahun pertama yang sebelumnya tadi itu di tahun 1800 hingga 1899 itu ada 23 laki-laki dan 77 perempuan. Lalu di data kedua ada 55 laki-laki dan 30 perempuan. Data ketiga ada 18 laki-laki dan 16 untuk perempuan. Nah, untuk yang diagram box plot itu kami ambil variabelnya seperti yang tadi di diagram scatter plot, yang dimana berdasarkan variabelnya itu ada gender yaitu male dan female. Nah, di sini tuh kita ambil dari kuartil. Nah, kuartil maksudnya itu ialah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Nah, kuartil pertama itu atau kuartil bawah merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Nah, jadi kuartil pertama kita itu kita ambil laki-laki itu datanya ada 20,5 data dan female ada 23 data. Kuartil kedua, kuartil ketiga seperti yang ada di gambar. Nah, kita tentukan dulu data terkecilnya itu untuk laki-laki ada 18 data dan untuk perempuan ada 16 data di negara Afghanistan. Lalu untuk data terbesarnya yaitu laki-laki ada 55 data dan female ada 77 data untuk negara Afghanistan. Begitupun untuk negara Antigua dapat dilihat pada gambar. Dan diagramnya seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.